Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fikunal karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin, para alim, para ulama, ibu nyai, bapak yai, kolega saya dan kaum profesional, semoga kita selalu mendapatkan insyaallah rahmat, maghfirah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur bisa meneruskan ngaji kolbu dengan berpindah untuk faslalnya atau babnya. Dari yang kemarin itu adalah bab tentang dzarra syai'an. Jadi kita tidak boleh berharap bertujuan lil mukasyafah. Jadi untuk berzikir, untuk mendekatkan diri pada Allah itu untuk mencari mukasyafah, khawaridul adah itu jangan. Tapi jalan saja, dan yang penting mendekatkan diri pada Allah. Nah, sekarang kita bicara tentang bab kita tidak boleh melakukan suudzon kepada Allah di dalam hal urusan dunia. Bahkan kita diminta untuk husnudzon di dalam urusan dunia. Intinya nanti urusan dengan bagaimana Allah menghamparkan rezekinya itu kepada umatnya. Para salikin rahmatullah, saya akan lanjutkan di dalam kitab ini. Kitab Adabul Suluk yang musannifnya, muallifnya adalah Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'al bihima bi ulumiha fit darain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun ayyuhal murid hasanadz dzanni bi rabbika annahu yu'inuka wa yakfika wa yakfaduka wa yaqiku wala yakiluka ila nafsika wala ila ahadin minal khalqi fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsihi annahu inda dhanni abdihi bihi wa akhrij min qalbika khaufal fakri wa tawaqqu'il hajati ilan nas. Para salikin, kita disebutkan wal takun ayyuhal murid, wahai para murid semuanya, wal takun hendaklah engkau itu menjadi, hendaklah engkau itu berkeyakinan, hendaklah engkau itu istiqomah, hendaklah engkau itu berdiri tegak, wal yakun. Jadi kita harus menjadi tegak terhadap apa, wahai murid? Tegak di dalam hal hasanadzon, berprasangka yang baik di Rabbika.
kepada Allah, terhadap Tuhanmu, terhadap sesembahanmu, terhadap Zat yang maha sempurna, yang memiliki, yang menggerakkan kita semua. Karena kita pada dasarnya tidak ada sesuatu kekuatan di dalam diri kita. Ini kita mengajarkan, kita diajarkan terhadap apa? Allah itu telah mengatur. Allah itu telah menentukan kodarnya, menentukan ukurannya, menentukan kapan waktunya, dan menentukan segalanya. Ini yang pertama, kepada manusia telah diaturkan. Mengapa kita harus husnudzon, hasanadzonni bi rabbika, kepada Allah? Annahu yu'inuka, karena Allah inilah yang menolongmu, ya. Allah yang membantu kita. Ada nggak yang bisa menentukan semuanya? Manusia yang lain membantu dalam arti sesungguhnya enggak. Yang ada manusia itu membantu dalam hal memfasilitasi, tapi yang menentukan Allah. Karena bisa jadi orang itu ditolong oleh manusia tapi belum tentu berhasil. Jadi bisa jadi ada 5 orang kawan, teman difasilitasi, tapi belum tentu jadi semua. Bisa jadi yang berhasil 1 dari sekian banyak. Ya. Orang diberi beasiswa oleh negara, ya. Tetapi yang setelah jadi beasiswa jadi S1, S2, S3, apakah semuanya berhasil? Meskipun ilmunya sama, tidak. Jadi ini harus dibedakan. Yang namanya sunnatullah, ketika orang akan orang bermuasyarah, berprofesi, itu sunnatullahnya ya harus belajar. Tetapi keberhasilan seseorang itu bukan karena belajarnya itu, tetapi inayatullah, tetapi adalah ma'unah Allah. Dan ma'unah Allah itu yu'inuka, ini adalah zat Allah yang maha tunggal, dan dia tidak wala kaifin wala mislin, tidak bisa dipadankan dan juga tidak ada samaan. Harus yakin itu kita, annahu yu'inuka, karena Allah inilah yang yu'in, ma'unah, yang menolong kita. Nggak ada manusia menolong kita, nggak ada. Kita hanya berkewajiban untuk melakukan muasyarah. Wa yakfika, dan Allah itulah yang melindungi. Allah itu yang mencukupi, ya, mencukupi, melindungi. Ya. Siapa yang mencukupi kebutuhan kita sehari-hari? Apakah atasan kita? Bukan. Apakah teman-teman kita? Bukan. Esensinya Allah, hanya lantarannya fisiknya melalui orang-orang. Karena itu yang penting sesama manusia itu adalah muasyarah, yang penting saling berhubungan saja. Wa yahfaduka, dan Allah itu yang menjaga, memelihara, menjaga. Nah, menjaga inilah yang penting. Manusia itu harus dalam posisi ibadah. Karena kita nggak bisa menjaga diri, manusia lain juga nggak akan bisa menjaga diri. Saya ingin bertanya pada diri kita, apakah kita dalam usia seperti ini dijaga oleh siapa? Nggak ada. Allah yang memberikan, ya. Allah yang menjaga kita. Karena itu Allah lah tempat untuk kita menyandarkan, karena Allah lah yang menjaga kita.
Dan yang muda adalah wayakiku, ya. Dan Allah lah juga yang yang memelihara. Nah, ini bahasanya mirip-mirip ya. Wayakfika, wayahfaduka, wayakikuka, ini macam-macam. Pengertiannya kalau menjaga itu dalam arti fisikly, kalau memelihara dalam arti fisikly, walayakinuka itu dalam arti dia Allah itu yang melindungi, dan dalam arti pengertian lahir batinnya itu. Batinnya dicukupi, lahirnya batin. Batinnya juga dicukupi. Nah, karena itu para hadirin Allah, mengapa dalam hidup itu sekarang sering terjadi miracle di sini? Terjadi keajaiban-keajaiban itu di sini. Ada satu saat orang itu, ya, orang tuanya kuat, hebat, kaya raya, dia sekolah juga bagus, dipilihkan sekolah yang hebat-hebat, perguruan tinggi ternama di luar negeri lebih-lebih, ya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah jadi orang? Apakah sekolah yang baik, apakah keluarga yang baik menjamin dirinya itu nanti berhasil? Bukan. Allah yang mengaturnya, Allah yang menjaga, Allah yang mencukupi, Allah yang memelihara. Ya. Tetapi sebaliknya, orang yang dulunya ya compang-camping, sederhana, kemana-mana jalan kaki, tapi dia dalam menjalani dengan ikhlas, apa yang terjadi pada usia tertentu, biasanya itu kelihatan di usia 40, growth, the peak, dalam puncak, the top manager itu biasanya di usia 50, bisa didireksi usia 60, itulah puncak orang berhasil. Padahal dulunya biasa-biasa. Jadi dengan demikian tidak menjamin apa yang dijaga, apa yang dilakukan orang itu menjadikan dirinya itu sukses, menjadikan dirinya itu adalah orang hebat. Ya. Contohnya ini, saya ingin bertanya secara spiritual. Nabi Muhammad, junjungan kita, coba kita perhatikan. Dalam kandungan bapaknya meninggal, itulah bapaknya meninggal. Dalam selanjutnya diikut mbahnya Abdul Muthalib, meninggal juga. Setelah itu ibunya meninggal, dipelihara oleh pamannya Abi Thalib. Seorang yang yatim piatu, dalam keadaan sederhana, dalam keadaan kekurangan, hidupnya tidak bahagia, tapi dia berbekal pada kejujurannya, al-afinya. Apa yang terjadi? Dalam usia 40, the big age-nya, usia puncak untuk orang menentukan pilihannya itu, Allah menjadikan Rasul. Siapa kalau tidak yang menjaga Allah? Hidupnya dari kecil begitu, ya, boleh bisa ngerti dagang, diajak angon kambing, belajar sudah umur akil balik mulai dagang. Jadi hidupnya itu penuh dengan kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai parenting kita ya, kepada anak-anak kita ya, kita jangan meninabubukan
anak-anak kita walaupun kita punya ya harus dikasih. Suka tidak suka, cukup tidak cukup, ini uang sakunya. Jangan semua yang diminta dikasih, itu nggak mendidik. Karena yang terpenting kita itu adalah memfasilitasi. Jadi dengan demikian kita sendiri juga gitu kan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita dari kecil ya, kemudian besar. Logikanya kita itu kan tidak bisa apa-apa, tapi Allah yang jaga kemudian bisa apa-apa. Ingat Nabi Ibrahim mau dibakar, nggak mempan, Allah yang jaga. Nabi Yunus ketelan berapa 40 hari itu nggak meninggal, Allah yang jaga. Jadi jangan Anda kita semua itu berprasangka baik bahwa Allah itu akan, maaf bahasa Jawa, menjeluntrungkan ya, untuk menjatuhkan dalam lembah ini. Enggak. Allah itu adalah yang mampu mengatur, menentukan, karena itu kita harus husnudzon. Oke. Saya lanjutkan. Wala yakiluka ila nafsika wala ila hatin minafal. Karena itu wala yakula ila nafsika, maka dirimu itu jangan meninggalkan wala ila hatin minafal, dan kamu juga jangan sampai ya meninggalkanmu ahadin ya ilam nafal kepada semua manusia. Jadi kamu jangan bertuju pada manusia. Kita tidak boleh terlalu bergantung pada manusia, tetapi kita harus menjadi orang yang akan diperhatikan Allah. Karena Allah itu adalah wala ilahati minal khalqi, dan Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kepada hambanya. Allah itu tidak meninggalkan kepada hamba-hambanya yang beribadah. Oke. Kemudian kan tanya kan, gimana Allah ini, saya itu sudah begitu beratnya hidup saya. Ya Allah, saya ini cari rezeki begitu beratnya. Ya Allah, saya itu sudah berusaha sekian tenaga, kok engkau belum mengabulkan permohonan kami? Ya dikabulkan, tapi mungkin belum dalam waktu dekat, karena mungkin psikologimu belum kuat, belum siap. Ya mungkin tidak dalam hitungan hari, nanti ya mungkin rezekimu nanti tidak lewat dirimu, tapi lewat teman, lewat sahabat, dan lewat yang lain. Jadi dengan demikian jangan dilihat rezeki itu dalam satu dimensi uang, kedudukan, fasilitas, bukan. Jadi rezeki itu pengertiannya banyak, kan bunyinya kan wa barakatan fi rizqi kan. Doa kita kan gitu kan. Rezeki itu banyak, sehat rezeki, punya network, kawan banyak rezeki, hidup tentram rezeki. Karena sebagian orang itu ada yang melimpah uangnya, rezeki dalam arti uang, tapi kenyataannya hidupnya itu juga tidak tenang. Hidupnya itu tidak yakin. Hidupnya itu selalu gelisah. Ya. Karena apa? Rezeki dalam pengertian umumnya itu tidak dalam arti yang uang saja, tapi harus diartikan yang lain. Jadi itu dari prinsip bahwa kita itu kalau berhasil doa, belum berhasil kita berdoa, itu bukan berarti Allah belum mengabulkan, tapi Allah adalah akan menentukan pada saatnya. Yang penting Anda, kita semua Bapak Ibu sekalian,
para salikin harus husnudzon kepada Allah. Ya. Jadi di situ disebutkan, dilanjutkan, fa innahu subhanahu, maka sesungguhnya innahu terhadap segala sesuatunya, subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala itu qad akhbar, sungguh telah mengabarkan, sungguh telah memberikan info, sungguh memberikan dalam hadisnya, ya, an nafsihi terhadap orang-orang per orang. Ya, kepada orang per orang itu sudah dikabarkan, saudara nanti kamu jodohnya nanti rezekimu segini, nanti kamu akan meninggal umur sekian, ya. Intinya kita harus husnudzon. Jangan pernah kita tidak punya putus asa. Gini mentok, gitu mentok. Jangan. Karena Allah menentukan itu Allah sudah menentukan apa? Menentukan wa'lam anna rizqa muqaddarun wa maqsumun minal ibad. Jadi Allah itu, ketahuilah, yang namanya rezeki itu sudah muqaddarun wa maqsumun, sudah diatur berapa banyaknya, qadarnya, ukurannya, ya, dan telah ditetapkan faminal ibad, dari hambanya itu. Gak usah iri, oh ini kaya raya, ini kekurangan, saya kok begini, kan? Ukurannya itu bukan di situ. Ukurannya itu sebanyak dan sedalam mana seorang itu menjadi ibad, abdul, hamba Allah, bukan hartanya. Karena an-nafi, apa yang disampaikan di dalam kitab ini disebutkan annahu, maka sesungguhnya saya di inda dzanni abdihi bihi. Maka sesungguhnya saya ini, kata Allah, inda dzanni, tergantung pada dzanni abdihi, terhadap prasangkanya hambanya, bihi, dengan apa dia berprasangka. Kalau kita berprasangka jelek, Allah itu saya nggak berhasil, dah doa sekian lama, sholat malam sekian lama, tetap nggak berhasil, terus malah nggak sholat malah nggak berdoa, itu Allah berarti ya wes, kamu nggak kabulkan. Jadi ini berkaitan dengan sebetulnya hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, apa? Anna inda dzanni abdi bi wa ana ma'hu idza ta'ani. Jadi saya ini adalah tergantung kepada prasangka hambanya terhadap saya. Kalau hambanya berprasangka jelek, ya udah saya jelek. Kalau hambanya itu bersangka buruk, ya Allah, terima kasih, ini memang belum waktunya, saya akan ikhtiar lagi, nanti akan berhasil. Jadi ini prinsipnya adalah kita itu harus di posisi melakukan saja. Jadi hidup ini kuncinya gini aja. Jalan hidup itu yang menentukan Allah. Tetapi ya, manusia menjalani hidup dengan dua kata, ikhtiar dan optimis. Jadi disebutkan ini adalah inda dzanni abdi bihi, ini artinya kamu optimislah, jangan putus asa. Ya. Biar nanti kita bisa nanti berhasil. Kalau kita berprasangka jelek dan nggak yakin pada diri kita, ya nanti nggak berhasil. Gitu. Jadi pengertiannya di dalam hadis qudsi yang juga diriwayatkan Imam Muslim itu di sini. Jadi tergantung prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik kepadaku, maka saya akan mengabulkan. Tapi kalau Anda berprasangka jelek, akan tentu tidak. Jadi saya lanjutkan, wa akhjid min qalbika khaufal faqri wa tabaqqu'il hajati ila nas.
Jadi dengan demikian fa'akhrij, maka keluarkanlah dirimu dalam pikiranmu itu kekuatan pikiranmu yang tidak yakin pada Tuhan, tidak yakin kekuasaan. Kekuasaan itu min qalbika, dari hatimu. Jangan ada kerentak sama sekali terhadap suudzon kepada Allah. Ya, dengan demikian wa'fi min qalbika khauful fakri, maka Anda itu jangan takut fakir. Jangan takut kemiskinan, jangan takut akan kekurangan, ya. Wa waqa'il hajah ilan nas, ya. Dan hingga kamu itu lupa pada Allah, hajatmu itu malah kamu gantungkan pada manusia yang lain. Jangan. Wa tawaqqu'il hajati ilan nas, jangan. Ya. Oke lah Bapak Ibu sekalian. Yakinlah Allah telah dan akan, tidak sekarang, saatnya kita akan menjadi orang berhasil, baik di hadapan Allah, di hadapan manusia, di dunia ini dan juga di akhirat. Karena sejujurnya rezeki itu sudah dihamparkan. Jadi annar rizqa muqaddarun wa maksumun, itu sudah benar ada. Coba Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya dan saya ingin diskusi, bukan diskusi ya. Ayam itu meninggal karena apa? Nggak ada. Ayam itu meninggal karena kelaparan. Nggak dikasih makan sama tuannya, dia keliling asal dilepas ya. Nah, kalau dia lepas artinya di ikhtiar, ya, dia akan makan. Sore kembali ke kandangnya tidur, pagi jalan kemana-mana. Ya. Jadi nggak ada ayam meninggal karena kelaparan. Yang ada itu ayam meninggal karena disembelih kita. Ya. Kambing, coba kita lihat yang pernah pergi naik haji. Coba itu keliling kemana-mana di gunung-gunung, hidup. Padahal di situ tidak ada rumput yang sehijau di Indonesia, hidup. Artinya apa? Allah itu telah memberikan rezeki. Lah, kita itu sarjana, kita itu orang pinter, kok suudzon pada Allah? Itu gimana sih? Malah bergantung pada manusia yang lain. Itu tidak tepat. Itu tidak benar dalam arti akidah. Karena itu wal takun ayyul murid hasanadzonni. Kamu itu harus berhusnudzon kepada Allah. Jadi dengan demikian itu yang penting, 3 kata: tawakal, ikhtiar, optimis. Fa idza azamta fatawakal Allah. Itu kunci hidup. Urusan qadarnya, ukurannya seberapa, Allah yang mengatur. Oke. Terima kasih. Ini satu paragraf telah kita kaji, yang intinya kita harus husnudzon pada Allah. Karena husnudzon inilah tergantung dari pantulan. Kalau hati kita nggak yakin, ya orang nggak yakin sukses, ya nggak sukses. Tapi kalau kita yakin, insya Allah sukses, dan Allah akan mengabulkan semua husnudzonnya kita terhadap apa saja, termasuk khususnya urusan dunia. Terima kasih. Moga-moga paragraf ini mendapatkan ridho dan kita semakin tawakal, semakin menyerahkan diri urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Moga-moga pertemuan dan ngaji kolbu kita itu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wallahu muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.